Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita aktivitas kita yaitu belajar manajemen keperawatan. Nah, topik kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan supervisi dan timbang terima. Baiklah, sebelum kita memulai belajar kita, mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan bicara mengenai supervisi dan timbang terima ya, yang itu saya jadikan satu ya, jadi konsep supervisi dan timbang terima karena keduanya ini kalau secara konsep tidak terlalu banyak, tapi nanti mungkin kita akan lebih jelas dan lebih detail saat melakukan praktikum ya. Oke, saya lanjutkan. Tujuan pelaksanaan atau tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama kita bisa memahami dan nantinya kita bisa menerapkan pelaksanaan dari timbang terima dan supervisi. Oke, saya lanjut. Nah, dari supervisi itu kita memahami dulu apa itu makna pendelegasian ya. Jadi di dalam perawat itu, di dalam manajemen ruangan itu ada yang namanya delegasi ya. Kemudian saat pendelegasian itu memang perlu disupervisi. Ambil contoh misal nih ya, salah satu alhamdulillah nanti semoga di antara teman-teman ada yang jadi kepala ruangan. Nah, saat melakukan tugas kepala ruangan pagi hari ternyata waktu mau timbang terima ada telepon dari direktur misalkan. Dari direktur bahwa diajak rapat mendadak misalkan untuk menentukan sebuah kebijakan, misalkan seperti itu. Maka mau tidak mau teman-teman harus meninggalkan timbang terima dan mendelegasikan. Mendelegasikan ini berarti melimpahkan tugas kepada perawat primer atau katim ya, yang ada di tepat di bawahnya. Kalau dari struktur itu di bawahnya kepala ruangan. Nah, didelegasikan sehingga yang memimpin nanti adalah katim atau perawat primer. Nah, saat setelah memimpin dan sebagainya, saat teman-teman yang jadi tadi kepala ruangan sudah selesai rapat, kembali lagi kan ke ruangan. Nah, itu perlu dilakukan supervisi, dalam arti perlu diperhatikan apakah proses yang dilakukan atau apakah tindakan yang dilakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan SOP. Nah, itu pentingnya melakukan supervisi. Ya. Nah, diawali dengan pendelegasian terlebih dahulu ya. Oke, saya lanjut. Nah, apa itu pendelegasian? Pendelegasian di sini adalah penyelesaian sebuah pekerjaan melalui orang lain. Di sini tadi seorang kepala ruangan yang punya tugas untuk memimpin jalannya timbang terima itu dilimpahkan kepada salah seorang teman ya, teman kerja dalam arti mungkin katim atau perawat primer. Nah, itu diharapkan bisa menyelesaikan tugas yang berupa memimpin timbang terima. Nah, yang kedua, pendelegasian bisa juga diambil makna yaitu pelimpahan tugas kepada seseorang atau kelompok ya untuk menyelesaikan atau untuk mencapai tujuan organisasi begitu. Ya, dalam arti kalau kita perawat ya supaya asuhan keperawatannya tetap berkelanjutan. Ambil contoh, ya contoh aja lah. Misalkan teman-teman saat dinas mau melakukan injeksi. Tiba-tiba ditelepon bahwa istrinya mau melahirkan. Aduh, ini saya harus pulang. Karena istri saya mau melahirkan. Minta tolong ya, saya digantikan untuk melakukan injeksi. Nah, itu juga sama teman-teman. Jadi, akhirnya tugas injeksi tadi itu dilimpahkan kepada teman kita. Begitu. Ya, oke, kita lanjut. Pendelegasian. Nah, pendelegasian itu
bisa menjadi tidak tepat atau menjadi tidak efektif saat pendelegasian itu dilakukan secara under delegation. Kalau under delegation itu ibaratnya kita memberikan pendelegasian dengan spesifikasi tugas yang nggak jelas. Wis pokoknya misalnya contoh, Mas besok ada pelatihan ya, wis sampean yang berangkat, tolong berangkat ya besok ya. Aku nggak bisa delegasikan. Nah, yang didelegasikan nih wis cukup disuruh berangkat gitu aja tanpa dikasih tahu persiapannya apa, dikasih tahu ini. Otomatis nanti saat di sana ternyata, oh, Pak, untuk ikut pelatihan ini harus menyiapkan SOP ini, harus membawa ini dan seterusnya. Akhirnya apa? Malah tidak terlaksana ya tugas atau kegiatan yang dilimpahkan. Nah, itu namanya under delegation. Jadi tidak jelas tugasnya apa yang harus dilakukan. Nah, over delegation itu juga tidak bagus. Over delegation ini dalam arti kita terlalu mendikte. Mas, ini nanti aku nggak bisa melakukan rawat luka. Nanti tolong dirawat luka ya. Jangan lupa cuci tangan dan sebagainya. Terus kemudian handscoon-nya di sebelah kiri, sepetnya harus di sini dan seterusnya. Terlalu detail, terlalu mendikte. Ini bisa memungkinkan teman atau sejawat kita yang kita delegasikan itu nanti nggak berkembang karena terlalu kita batasi, begitu maksudnya. Ya, nah terlalu kita dikte itu menyebabkan tidak bisa berkembang. Ya, nah. Terus yang ketiga adalah improper delegation. Improper delegation adalah mendelegasikan kepada orang yang tidak tepat. Contoh kalau tugasnya injeksi ya delegasikan kepada perawat. Jangan didelegasikan kepada ahli gizi. Nah, itu jelas nggak tepat. Nah, bisa jadi nanti dalam melakukan tugasnya yang dilimpahkan itu tidak tercapai. Ya, bahkan mungkin bisa salah nanti. Begitu. Ya. Oke. Nah, ini contoh under delegation. Wewenang terbatas dan kurang jelas. Ya. Nah, kadang disertai juga ketidakpercayaan. Contohnya, seorang manajer menyampaikan, saya bisa mengerjakan ini lebih baik bila staf yang mengerjakan akan memerlukan waktu lebih lama. Lah, ini under delegation. Ya, begitu. Oke, saya lanjut. Nah, kalau over delegation ini yang berlebih. Ujung-ujungnya apa? Saya tidak tahu apa yang manajer harapkan. Nah, maknanya apa? Kita terlalu didikte sehingga kita itu hanya difokuskan pada teknis. Tapi kita tidak bisa berkembang gitu. Nah, gitu ya. Oke. Saya lanjut. Kalau improper tadi sudah saya jelaskan yaitu delegasian pada orang yang tidak tepat ya. Contohnya tadi kalau perawat ya delegasinya kepada perawat, jangan kepada profesi yang lain ya. Gitu. Oke. Nah, pendelegasian yang baik itu apa? Satu, ada tanggung jawab. Terus yang kedua, kita bisa melihat kemampuannya. Dan yang ketiga, kita memberikan wewenang. Contoh, kita menugaskan seseorang untuk injeksi. Dia memang punya wewenang untuk melakukan injeksi. Terus kemampuannya juga bagus. Sudah lulus nurse misalkan. Sudah lulus D3 Alimadya. Sudah melakukan praktek, menyelesaikan praktek. Itu. Maka boleh kita lakukan delegasi. Dan itu baiknya. Di pelimpahan itu harus melihat ini. Terus yang ketiga, kita harus juga melihat orangnya ini bertanggung jawab. Ya. Kan kadang ada orang tuh kan ya seenaknya sendiri gitu kan. Begitu ada sesuatu yang didelegasikan, injeksi terus kita melindungi diri itu maklum ya, manusiawi. Waduh, nggak tahu saya kok bisa salah ya injeksinya ya. Saya cuma disuruh. Waduh, ini nggak tanggung jawab berarti. Ya, nah, dan itu menunjukkan mungkin dia nggak mampu melakukan kegiatan tersebut atau tindakan tersebut.
Gitu. Jadi harus kita lihat tanggung jawab, kemampuan, dan wewenang. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, yang efektif seperti apa? Tanggung jawab yang bermakna. Ya, tanggung jawab itu bisa menjadi bermakna. Terus tanggung jawab dan otoritas seimbang. Misal nih pengkajian pasien, identifikasi tugas, kemudian mendidik dan memberikan pelatihan. Jadi perawat itu kita lihat spesifikasinya. Oh, dia bisa kok mengkaji pasien. Kemudian kita identifikasi tugasnya. Oh, pasiennya itu seperti ini kita kaji. Kalau dia yang injeksi cocok. Dia rawat luka, oh bisa kok. Nah, terus yang kedua kita didik dan memberikan pelatihan. Misal ternyata yang dia lakukan itu adalah kurang tepat. Jangan langsung kita salahkan. Oh alah, tidak apa-apa, Pak salah ngasih plesternya sebagainya. Oh masih kurang bagus di saat injeksi, dia masih gagal 2 kali, harusnya bisa berhasil. Oh maksudnya pasang infus ya, pasang infus. Nah itu berhasil 1 kali, 2 kali kok gagal. Wah kayaknya butuh dilakukan pelatihan nih. Nah tidak apa-apa, kita berikan pelatihan. Terus dari delegasi juga kita bisa melihat kompetensi, dia cocok enggak. Kalau misalkan kita itu sedikit trial and error itu enggak masalah. Coba sih kita tunjuk dia jadi MC misalkan ya. Wih, suaranya kok bagus. Suaranya kok cocok, ngomongnya lancar, pronunciation. Oh, cocok ini. Pas. Tapi ternyata pas, waduh, kok suaranya agak kurang lantang ya, kok kurang keras ya. Terus kadang kalau ngomong ada beberapa kata yang kurang jelas. Nah, enggak apa-apa, berarti oh dia nggak kompeten di situ, gitu kan ya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa. Terus kita justifikasi dia nggak bisa melakukan apa-apa lah, itu sering kali terjadi di Indonesia. Mungkin karena emosi sebagainya. Gimana sih kamu gini aja nggak bisa? Nah, siapa tahu memang itu bukan kompetensinya. Kan ada orang tuh yang ya memang passionnya di situ kan juga ada. Perawat juga begitu. Ada perawat itu yang passionnya adalah ambil darah. Passionnya adalah ya memang semuanya bisa dia lakukan. Tapi yang saya sebut passionnya adalah dia memang di bidang keahlian. Ya seperti itu. Kemudian ketersediaan supervisi yang cukup oleh perawat primer, proses evaluasi terus-menerus. Jadi kita lakukan supervisi, kita periksa, kita dampingi. Kalau misalkan dia kurang ahli, ya kita kirim pelatihan. Kemudian kita evaluasi terus-menerus. Oke, terus yang berikutnya adalah proses komunikasi tentang keadaan pasien antara perawat primer dan PA. Jadi ada komunikasi PA atau perawat associate-nya kalau di dalam MAKP primer, kalau dalam MAKP tim itu namanya perawat pelaksana ya, PA itu. Nah, itu ada komunikasi ya. Jadi PA itu juga tahu kondisi pasiennya, TP juga tahu kondisi pasiennya, sama-sama disampaikan begitu, sama-sama tahu ya, ada komunikasi. Nah, itu setara nanti pendelegasiannya. Terus proses pelimpahan membuat seseorang apa fungsi dari delegasi? Yang pertama adalah melaksanakan tanggung jawabnya. Dia diajari untuk bertanggung jawab. Terus yang kedua adalah mengembangkan wewenang yang dilimpahkan. Terus yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi seseorang yang tidak pernah diberikan tugas tanggung jawab dan wewenang, dia susah berkembang. Makanya paling bagus itu adalah learning by doing. Jadi teman-teman nanti kalau praktek di rumah sakit itu silakan banyak mencoba. Jangan nggak nyoba sama sekali ya. Nah, jadi misalkan injeksi lakukan aja, salah itu serapopo. Tapi didampingi loh ya, didampingi. Jadi saat terjadi kesalahan atau kurang tepat bisa segera ditangani. Ambil darah 1 kali, 2 kali gagal, yang ketiga ya jangan kamu lagi. Limpahkan dulu kepada yang lebih ahli. Pasang infus juga begitu. Tapi just do it, lakukan terus-menerus. Maka itu bisa Anda berkembang. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, keberhasilan pelimpahan atau delegasi ditentukan dari apa? Yang pertama adalah intervensi keperawatan yang diperlukan. Kita pilih intervensi apa yang cocok untuk kita delegasikan. Terus siapa yang siap dan sesuai? Cocok untuk siapa ya intervensi ini? Nah, terus butuh bantuan apa? Hasil apa yang diharapkan? Ya, kalau kita simpel-simpel aja, injeksi,
bantuan apa yang diperlukan adalah jelas spetnya ada, obatnya ada, terus instrumen yang lain ada, terus hasil apa yang diharapkan yang jelas obat yang bisa masuk, obat bisa masuk tepat dan apa namanya efek samping tidak ada atau minimalis kalau ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dukungan yang penting adalah menciptakan suasana yang asertif. Jika masalah timbul, maka PP harus menanyakan apa yang bisa kita lakukan. Dalam arti begini, kalau ada masalah, kenapa? Pak, pasiennya kok tiba-tiba habis saya injeksi mengeluh sesak. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, Pak, gimana kalau kita semipolar? Kita kasih posisi semipolar. Nah, dia memberikan solusi, kita tidak memarahi, tapi kita memberikan solusi dan tindakan kepada pasien akibat dari efek samping yang timbul. Nah, ini. Jangan terus, loh, ya apa sih? Kok bisa habis diinjeksi? Jangan-jangan kamu salah. Waduh, ini menurunkan mental jadinya. Nah, jadi di manajemen ini teman-teman dididik atau diajari untuk belajar menjadi seorang manajer. Ya, oke, kita lanjut. Nah, seorang delegasi harus aktif. Keterbukaan PP dan PA harus aktif memang delegasi. Misalkan kita kalau diberikan tanggung jawab atau menang, kita harus aktif. Kita harus tanggung jawab sehingga nanti apa ada keterbukaan. Yang kedua ada kepercayaan dari PP maupun PA. Atau KARU juga ya. Oke, saya lanjut. Nah, pelimpahan pemenang yang efektif yaitu tujuannya spesifik, target waktunya juga jelas, pelaksanaan tindakan keperawatannya juga jelas. Jelas. Jadi nggak jangan sampai under delegation atau over delegation atau improper delegation. Dan kita yang diberikan delegasi itu harus merasa saya kok disuruh membuat software ya. Nah itu kan bukan kemampuan saya ya harus kita sampaikan. Oh saya ini perawat loh, saya ini perawat, kemampuan saya ya di keperawatan, injeksi, rawat luka, kemudian apalagi itu TTV, melakukan mobilisasi atau rentang ROM dan sebagainya. Nah itu ya, yang kita lakukan, memberikan nutrisi dan lain-lain. Ya itu adalah kemampuan kita. Nah kita harus sampaikan loh. Maaf Pak, itu kayaknya bukan bidang saya belum bisa kalau melakukan itu. Saya juga tidak bisa. Nah, bidang saya di sini. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kita sebagai delegasi itu harus aktif. Ya, oke, saya lanjut. Nah, cara pendelegasian gimana? Yang pertama adalah seleksi dan susun tugas. Seleksi orang yang tepat, berikan arahan dan motivasi kepada staf. Lakukan supervisi yang tepat, jangan over control atau under control. Ya, seperti itu. Jadi kita seleksi, susun tugas dulu. Contoh kita nanti kalau teman-teman menjadi seorang katim itu susun tugas. Pasien A masalah keperawatannya nyeri, nanti perlu dilakukan ajari teknik nafas dalam, kemudian distraksi, kemudian ada obat anti nyerinya ini, kolaborasi dan sebagainya dan lain-lain. Nah, kita seleksi yang tepat. Apa ya iki sing cocok untuk tim ini adalah saya partner dengan ini dan dia juga sudah lulus dan sebagainya cocok. Berikan arahan dan motivasi. Ya, kita arahkan. Mas, ini ya nanti untuk yang pagi hari nanti ada beberapa tindakan untuk pasien A, B, C, D dan seterusnya. Untuk pasien A itu ini 1 2 3 arahan. Pasien B, pasien C dan seterusnya. Nah, ya paham ya? Kalau ada nggak paham nggak apa-apa ditanyakan. Iya Pak, Insya Allah sudah. Ambilnya di sini ya. Iya, spetnya ada di sana, obatnya di sini dan seterusnya. Kita kasih arahan yang tepat. Ya, ya. Terima kasih ya Mas ya. Kita motivasi. Terima kasih Mas ya. Insya Allah kalau Mas ini yang melakukan ya semoga pasien cepat sembuh. Kita motivasi ya gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian tempat dan waktu pendelegasian ya bisa berupa tugas rutin atau tugas yang tidak mencukupi waktunya. Jadi misalkan tugasnya itu banyak ya, caranya gimana supaya tercukupi waktunya ya sudah kita delegasikan atau kita tambah tim. Kemudian penyelesaian masalah ya kita libatkan. Nah, kemudian peningkatan kemampuan, nah dengan kita memberikan delegasi itu bisa meningkatkan kemampuan orang yang kita berikan tanggung jawab loh teman. Jadi nggak harus semua itu, aduh, ini gak le staf atau perawat
apa itu perawat pelaksana melakukan is kok nggak beres sih, tak lakukan sendiri aja. Nah, itu malah membuat apa namanya sejawat kita enggak berkembang gitu. Nah, kemudian kapan pendelegasian tidak diperlukan? Satu, tugas yang terlalu teknis. Jadi tugas itu adalah teknis untuk kepala ruangan, ya jangan didelegasikan. Ya, membuat visi misi ini ya jangan didelegasikan. Tugas yang berhubungan dengan kepentingan dan kerahasiaan. Nah, ini misalkan tugas itu khusus didelegasikan dari direktur kepada kepala ruangan. Yo jangan didelegasikan kepada yang bawahnya lagi. Karena itu bersifat kepercayaan kerahasiaan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kegagalan, beberapa kegagalan manajer dalam pendelegasian dan mengapa staf menjadi resisten. Resisten itu teman-teman maknanya. Dia kebal. Kebal itu dalam arti wis apa ya? Kalau bahasanya itu nggak mau tahu. Wis pokoknya tak lakukan wis nggak tahu jelek apa buruk. Entah pasiennya nanti kejang-kejang atau gimana nggak dipedulikan. Resisten. Nah, yang pertama adalah mengapa manajer gagal? Mereka pekerja keras atau perfeksionis. Orang perfeksionis tuh ada nggak baiknya loh ya. Terlalu perfect. Warna merah, wis merah bener. Kurang muda dikit, wis dikei muda, kurang muda. Begitu muda terlalu muda, susah wis. Ya, begitu. Terlalu perfeksionis. Pekerja keras. Orang yang pekerja keras atau perfeksionis itu cenderung mengukur segala sesuatu dengan dirinya. Wah, aku nunggu yo iso, awakmu ra iso dan seterusnya. Jadi tidak melihat, oh mungkin tahapannya sekarang masih belum bisa. Nah, terus mereka tidak aman karena mereka takut delegasi gagal. Perfeksionis dong. Boleh nanti kalau tak kasihkan ini gagal, malah pasiennya meninggal dan seterusnya. Mereka takut bahwa delegasi akan dikerjakan lebih baik daripada dikerjakan sendiri. Nah, kata-kata juga takut, boleh tak limpahkan ke sini, dia kinerjanya bagus, wah bisa-bisa aku digeser jadi kepala ruangan. Lah, ya. Terus mereka takut akan terjadi penumpukan pekerjaan. Ada juga, waduh, ini kok. Padahal ya, yang pertama kita harus pilih memang pekerjaannya. Kalau udah kita pilih ya insya Allah nggak ada penumpukan. Kalau kita khawatir ada penumpukan, itu menunjukkan bahwa kita sebagai manajer itu nggak tahu job desk yang dilakukan oleh bawahan kita. Misalkan dia sudah jadi panitia ini, ada pertanyaan baru, oh dia dimasukkan lagi. Berarti kita nggak tahu dia itu sibuk. Paling bagus adalah kita delegasikan ke yang lain yang mungkin masih jadi satu panitia di tempat yang lain, contoh. Atau masih ada kegiatan atau tugas yang lain. Dia sudah rawat luka, injeksi TTV, ya. Ada ambil darah kita kasihkan dia lagi, ya enggak bisa, jangan. Kita limpahkan kepada perawat yang lain. Ya. Terus mereka tidak senang terhadap pendelegasiannya. Mereka tidak berpikir bahwa stafnya siap. Ini kita nggak tahu kondisi staf. Tapi ya kalau dipikir ya kita nggak akan tahu kecuali kita coba. Tapi insya Allah yang namanya sudah jadi perawat, sudah didelegasikan, sudah dikasih wewenang, sudah lulus, sudah pernah praktek ya siap. Nah itu yang harus jadi pikiran kita. Nah mereka mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan, trauma ya. Jadi pernah dulu didelegasikan ternyata gagal, sebagainya dia yang kena marah. Nah terus mereka tidak mengetahui bagaimana delegasi dapat dilakukan. Nah terus kenapa staf itu resisten? Satu, ini yang bahaya. Berpikir tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan. Alah, wis aku ini raiso. Aku tidak bisa nih gitu-gitu. Terus upaya pertama telah gagal. Pernah nyoba pertama kali gagal. Wis kapok. Terus aktivitasnya mungkin tidak setuju. Waduh, jangan-jangan manajerku gak seneng misalkan. Jangan-jangan kepala ruanganku tidak suka. Nah, mereka berpikir tidak mempunyai cukup waktu. Aduh, segini nggak cukup aku waktu nih, nggak bisa. Nah, mereka tidak senang terhadap yang didelegasikan, tidak adanya penghargaan. Waduh, gak diregani ya susah. Mereka tidak mempunyai otonomi untuk melaksanakan, mereka kurang percaya diri. Nah, gak pede lah poinnya. Terus mereka berpikir bahwa akan dimanipulasi atau dikerjai. Suudon. Nah, itu tidak boleh ya suudon ini. Itu diterima aja memang tanggung jawab. Ya, kita sebagai ini kita terima aja. Kita usahakan yang terbaik. Untuk mencapai yang terbaik itu kita bisa bertanya, kita bisa melihat kegiatan sebelumnya, ya kita bisa bertanya kepada senior dan seterusnya itu, ya itu. Oke, kita lanjut. Nah, kegiatan yang tidak boleh didelegasikan, aktivitas yang memerlukan pengkajian dan keputusan selama pelaksanaan.
Jadi keputusan adanya pengkajian dan keputusan itu yang bisa yang memberikan keputusan kan kepala ruangan. Jangan didelegasikan. Kalau didelegasikan contohnya, dia pasti tanya lagi, balik lagi. Pak, Bu, ini jadinya bagaimana? Pilih 10 pemesanan atau 30 pemesanan? Nggak jadi lagi, lama, molor. Terus yang berikutnya adalah pengkajian fisik, psikologi, sosial yang memerlukan keputusan, rujukan, dan intervensi atau tindak lanjut. Nah, ini juga. Jangan sampai didelegasikan. Misalkan yang kebagian ada perawat jiwa dan sebagainya, kita sudah spesifik, ya sudah, biarkan dia. Jangan didelegasikan. Maaf, kamu anu ya, dia besok tak suruh ini, kamu yang melakukan ini ya, pengkajian pada gangguan jiwa. Padahal dia bukan perawat jiwa. Ya susah nanti keputusannya apa, intervensinya apa, ya bingung. Ya. Terus penyusunan dan evaluasi rencana keperawatan ini jangan didelegasikan. Tetap harus dikerjakan oleh Katim, perawat primer, itu tugasnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, keberhasilan pendelegasian dari mana? Satu, komunikasi yang jelas. Ya harus jelas komunikasinya, targetnya jelas. Terus gini, ya agak susah. Kalau dia masih kurang jelas, dia akan bertanya. Terima aja. Kadang kita itu merasa, waduh, kok tokan takon tok ae. Nah, kok bolak-balik tanya aja. Ya. Terus ketersediaan sumber dan sarana. Yang berikutnya adalah monitoring. Ya, ada monitoring, ada evaluasi, kemudian pelaporan kemajuan tugas. Ya, ada pelaporannya. Gimana sih kemajuan penugasannya kemarin, sudah mencapai target apa ya yang didelegasikan itu bagaimana? Misalkan ada delegasi seminar atau pelatihan, itu ditanya. Kalau perlu dia disuruh untuk mempresentasikan dan menunjukkan hasil yang didapatkan kemarin. Ya, gitu ya. Oke. Terus keberhasilan supervisi ya. Oh ya, kita masuk dalam supervisi. Supervisi itu apa? Upaya pembinaan dan peningkatan kemampuan pihak yang disupervisi. Nah, supervisi keperawatan itu pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan atau supervisor. Yang disupervisi apa? Pelayanan keperawatan, ketenagaan, dan peralatan yang tujuannya adalah untuk menjaga mutu pelayanan, kualitas pelayanan kita. Begitu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, unsur pokok apa? Ada pelaksana, sasaran, frekuensi, tujuan, dan teknik. Ya, nanti saya jelaskan. Ini contoh aja ya. Tak kasih contoh gampang itu kalau misalkan di dalam ruangan. Kepala ruangan bisa mensupervisi Katim atau PP. Tapi Katim atau PP tidak bisa mensupervisi kepala ruangan, itu tidak boleh. Nah, kepala ruangan boleh mensupervisi perawat asosiat atau perawat pelaksana. Begitu juga dengan perawat primer atau Katim, ini boleh mensupervisi perawat pelaksana atau perawat asosiat. Jadi yang atas mensupervisi bawah. Gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut. Syarat sebaiknya supervisi adalah atasan langsung dari yang disupervisi. Contoh, perawat pelaksana, atasan langsungnya kan Kadim. Jadi yang paling bagus yang mensupervisi adalah Katim, bukan Karu. Tapi apakah Karu boleh? Boleh, enggak apa-apa. Tapi yang bagus sebaiknya ya. Nah, pelaksana supervisi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk pekerjaan di supervisi. Contoh, kita mau supervisi infus, pemasangan infus gara-gara di ruangan itu ada banyak terjadi plebitis, pemasangan infus yang kurang tepat. Nah, maka yang mensupervisi yaitu Kadim, dia juga harus paham dengan pemasangan infus. Jangan sampai yang mensupervisi nggak paham. Yang mensupervisi ternyata kepala bagian ahli gizi. Ya nggak cocok. Kenapa? Karena nggak paham dengan pemasangan infus, bukan bidangnya. Nah, pelaksana supervisi harus memiliki keterampilan melakukan supervisi. Ya, jadi sudah dilatih. Gimana sih cara melakukan supervisi? Nanti kita latihan ya di praktek ya, di praktikum. Terus, pelaksana supervisi harus mempunyai sifat edukatif, suportif, dan bukan otoriter. Otoriter itu yang tadi, over delegation. Jadi disuruh ini, salah kamu harusnya ngambilnya pakai tangan kanan. Loh, pakai tangan kiri aja bisa kok, ngapain harus tangan kanan? Nah, itu. Ya. Harusnya kita bersifat edukatif dan suportif ya. Oh iya, penusukannya sudah tepat, menggunakan alkohol juga sudah tepat, tapi sepertinya perlu dilatih ya untuk mencari vena yang tepat. Nah, itu suportif ya. Oke, pelaksana harus mempunyai waktu yang cukup.
Jadi supervisi itu harus benar-benar dilonggarkan waktunya, tidak terbatas pada waktu sehingga nanti nggak buru-buru, teman-teman. Ya, nggak buru-buru. Jangan-jangan nanti pas mepet ada rapat tengah-tengah, cukup ya kita dari sini aja soalnya saya ada undangan rapat. Waduh, nggak tuntas ya. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, supervisi yang baik itu apa? Tepat waktu. Jam 7 sampai jam 9 ya sudah jam itu. Misalkan nih seperti sepakati itu. Sederhana, minimal luwes. Minimal tuh jangan terlalu sering ya. Sederhana tuh simpel-simpel aja. Kita dampingi, kalau dia masih belum bisa ya kita ambil alih. Luwes juga ya. Oke. Itu ya, kita lanjut. Nah, sasarannya siapa? Pekerjaan dilakukan oleh bawahan yang melakukan pekerjaan. Jadi sasarannya adalah perawat, pelaksana, katim, karu bisa disupervisi. Kalau karu siapa yang mensupervisi? Ya, kepala IRNA. Oh, karu rawat inap. Yang mensupervisi ya kepala IRNA rawat inap. Nah, ya. Oh, IRNA itu instalasi rawat inap sudah kayaknya. Nah, berarti kalau ya Kak Irnanya. Nah, kalau poli siapa? Ya kepala mungkin kepala instalasi poliklinik. Nah, ya, tuh. Oke. Tujuannya adalah menjamin pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, memungkinkan pengawas menyadari kekurangan petugas atau karu menyadari oh ternyata perawatku ini kurang lihai dalam melakukan RJP misalnya resusitasi jantung paru. Waduh, besok mungkin berikutnya kita ikutkan pelatihan BLS misalkan seperti itu. Terus memungkinkan pengawas menyadari kekurangan itu tadi, terus memungkinkan para pengawas mengenali dan memberi penghargaan. Wah itu udah bagus kita kasih penghargaan dan kita juga bisa melakukan kaderisasi. Itu cocok ya pinter ya. Mungkin nanti kalau aku udah pensiun kayaknya dia cocok jadi kepala ruangan. Nah seperti itu. Memungkinkan manajemen bahwa sumber yang disediakan bagi petugas telah cukup. Nah, terus memungkinkan manajemen menentukan penyebab kekurangan pada kinerja tersebut. Sambil juga disupervisi. Oh dia itu nggak bisa melakukan bukan karena skillnya tapi karena alatnya juga. Yang sudah lama ini perlu diganti. Nah, ya. Terus kita lanjut. Nah, tekniknya apa? Kegiatan pokok pada supervisi itu menetapkan masalah, menetapkan penyebabnya, prioritas jalan keluar, melaksanakan jalan keluar, dan menilai hasil yang dicapai untuk tindak lanjut berikutnya. Misalnya ada masalah tadi kita tentukan ya, oh masalahnya ternyata plebitis. Karena bisa plebitis, oh sepertinya kayaknya tekniknya ini, atau jangan-jangan waktu menusuknya itu belum disuap alkohol atau alkoholnya kurang tepat. Nah, kita tetapkan dulu prioritasnya. Oke, sekarang kita coba dulu kita supervisi beberapa teman yang biasa melakukan pemasangan infus. Nah, kita supervisi dulu. Oke, oh sudah betul nih apa yang salah ya. Oh, ternyata ini perlu ada pengetahuan bahwa kalau cairannya itu pekat, maka harus diencerkan dulu. Atau kalau obatnya pekat, maka harus dioplos dulu. Ternyata dari injeksinya, nah ini obatnya terlalu pekat ini. Injeksi itu kan sekarang dimasukkan bolus ya, jadi nggak langsung ditusuk di venanya. Seperti itu. Oke, terus melaksanakan jalan keluar tadi dipraktekkan, terus menilai gimana sih ketercapaiannya. Ya, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Jadi supervisi itu ada prasupervisi yang tadi, terus pelaksanaan, terus pasca supervisi ini dinilai. Ya, dinilai, oh ya, Mbak sudah betul tadi pemasangan infusnya, cuman ada beberapa yang kurang. Yang pertama tadi plesternya ya belum disiapkan, terus apalagi, terus dan lain-lain itu kita fair play. Ya, kita tunjukkan penilaiannya. Yang lainnya sudah bagus, sudah dilaksanakan, ini sudah dilakukan seperti itu. Kayak orang OC gitu. Ya, kalau teman-teman pernah praktek OC kan gitu. Melakukan tindakan sambil dinilai, terus disampaikan atau kekurangannya oleh Bapak Ibu penilai. Ya. Oke. Nah, ini tugas untuk teman-teman mahasiswa yaitu membuat SOP supervisi dan skenario-nya. Satu kelompok, ini kelompok ya, oh lupa belum tak tuliskan ya. Satu kelompok, catat ya teman-temannya. Satu kelompok maksimal 3 mahasiswa, maksimal. Minimal 1. Satu nggak bisa, minimal 2. Jadi boleh 2,
boleh 3. 1 nggak boleh, 4 nggak boleh. Di atas 3 nggak boleh. Gitu ya teman-teman ya. Terus membuat video pelaksanaan supervisi dengan animasi atau ya mungkin bisa menggunakan aplikasi Sparkle dan lain-lain ya. Seperti itu. Nanti itu sambil saya dampingi ya, saya arahkan. Oke, kita lanjut dulu ke apa namanya ke yang berikutnya itu timbang terima ya. Oke, timbang terima atau operan. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah pernah praktek di rumah sakit, mungkin kemarin praktek dasar pasti sudah pernah mengalami ini. Jadi nggak terlalu susah nanti ya. Oke. Nah, definisinya apa? Cara menyampaikan dan menerima laporan terkait kondisi pasien. Jadi perawat itu kan dari si pagi, sore, malam. Ya. Kalau dari si pagi mau selesai mau pulang, maka ini harus disampaikan kepada yang berikutnya. Ada perkembangan apa terhadap pasien-pasien tersebut dan apa saja yang harus dilakukan. Itu harus disampaikan. Ya, supaya pemberian asuhan keperawatan itu berkelanjutan. Ya, kita lanjutkan. Tujuan perawat dapat mengikuti perkembangan pasien, kemudian meningkatkan komunikasi antar perawat, menjalin kerjasama dan tanggung jawab, terlaksananya asuhan keperawatan pada pasien berkesinambungan, menyampaikan hal penting yang perlu ditindaklanjuti pada dinas berikutnya, yang terakhir adalah menyusun rencana kerja atau dinas berikutnya. Kan disampaikan yang sudah dilakukan 1, 2, 3, yang belum apa, silakan dilanjutkan di dinas sore, kan begitu nanti. Ya, oke kita lanjut. Nah, manfaat dapat menyampaikan hal penting yang perlu ditindaklanjuti atau dilanjutkan oleh perawat berikutnya. Terus validasi terhadap pelaporan, jadi kita validasi selama dinas pagi tadi gimana perkembangan pasiennya. Adakah yang malah lebih parah atau ada yang meningkat semakin bagus. Terus pasien dapat menyampaikan secara langsung bila belum ada yang terungkap. Misalkan belum ada kejelasan bisa disampaikan secara langsung. Ya. Oke. Prinsip timbang terima, kedua kelompok dinas sudah siap. Perawat yang melaksanakan timbang terima mengkaji secara utuh masalah, kebutuhan, tindakan telah dilaksanakan selama masa perawatan. Hal yang sifatnya khusus dan memerlukan perencanaan yang matang sebaiknya catatan diserah terimakan pada dinas berikutnya. Oke, jadi misalkan ada, oh ini tadi ambil darah 3 kali belum berhasil, tolong dilanjutkan ya. Nah, itu contohnya. Oke, saya lanjut. Apa saja yang perlu disampaikan? 1, identitas pasien dan diagnosa medis, masalah yang belum teratasi, tindakan yang sudah dilakukan, tindakan kolaboratif, rencana yang perlu dilakukan terkait rencana operatif, misalnya penunjang, ini hal-hal khusus ya. Prosedur yang tidak rutin. Oke. Kita lanjut, pertimbangan pokok perawat dalam timbang terima dapat melakukan klarifikasi atau tanya jawab. Penyampaian diupayakan singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, jelas, dan arti apa? Masalah-masalah yang urgent, tindakan-tindakan yang harus dilakukan saat itu. Dan catatan khusus. Misal pasien ini besok mau operasi. Mulai puasa nanti jam 3 sore ya. Misal ya. Tuh. Terus kalau ke pasien-pasien lama timbang terimanya itu adalah maksimal 5 menit. Kecuali ada kondisi khusus. Maksimal 5 menit. Jadi kan habis penyampaian di ruangan itu kan ada keliling ke pasien toh. Lihat satu-satu. Bu, gimana kabarnya? Terus kita jelaskan, Bu, saya mau selesai tugasnya, nanti akan digantikan oleh perawat ini dan seterusnya. Itu kan perkenalan. Ya, jadi nggak boleh lebih dari 5 menit, maksimal 5 menit. Kurang dari 5 menit boleh Pak? Boleh. 1 menit? Boleh. 2 menit? Boleh. Ya. Kecuali ada kondisi khusus. Oh, ini pasiennya ini sudah berkali-kali masuk. Ini pasiennya ini yang sedang dalam proses ini dan seterusnya. Boleh. Lebih lama boleh. Yang ada catatan khusus ya seperti itu. Oke. Nah, tahapan timbang terima apa saja? Persiapan kedua kelompok, kemudian kelompok yang bertugas siapkan yang akan bertugas ya. Misalkan saya mau dinas sore, saya sudah ketemu dengan teman saya dinas pagi yang mau selesai, sudah siap dengan catatan saya. Prosesnya dinner station dipimpin oleh penanggung jawab pasien atau PP, boleh Karu ya yang memimpin ya yang pertama. Kemudian menyampaikan PP atau perawat menyampaikan kondisi pasien secara akurat dan sistematis. Terus yang ketiga berfokus pada pasien teman-teman. Yang kita sampaikan itu pasien. Jangan di sana malah curhat atau cerita, kemarin tuh ada kejadian ini loh, ada tabrakan, ada banjir dan seterusnya malah karu-karuan nanti ya. Terus ada proses klarifikasi dan diskusi. Ya. Terus setelah dari station kita keliling pasien, memvalidasi laporan, berkomunikasi dengan pasien, kita atur sikap dan volume suara kita supaya privasi pasien tetap terjaga. Informasi yang membuat pasien terganggu tidak boleh disampaikan. Jadi misalkan ada informasi kondisi pasien yang kalau itu kita sampaikan pasiennya terganggu dan
membuat pasien tuh ada mungkin bisa jadi nanti habis ini nggak mau minum obat dan lain sebagainya. Ya, tuh. Oke, kita lanjut. Ini contohnya ya, contoh dari apa namanya timbang terimanya. Nah, ini juga contoh, nanti bisa dilihat teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh formatnya ya. Ada identitas, nama pasien, umur, tanggal, gitu kan, kamar, gitu kan. Terus diagnosa medis. Nah, ini asuhan keperawatan yang sifatis, disowab ya. Masalah keperawatan apa saja, disowab. Intervensi yang sudah dilakukan apa saja, yang belum apa saja, hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Laboratorium kah, obat kah, advice medis kah, anjuran khusus dokter kah, atau anjuran khusus dari fisioterapi dan lain sebagainya itu boleh disampaikan ya. Terus tanda tangan PP pagi, PP sore ya, atau mengetahui kepala ruangan ya, seperti itu. Ini ya. Nah, oke, selesai. Nah, untuk timbang terima, dicatat teman-teman sama tugasnya yaitu teman-teman juga membuat SOP dan skenario timbang terima, kemudian membuat videonya. Videonya boleh bentuk animasi atau bentuk real ya. Oke, saya tambahin lagi. Videonya boleh bentuk animasi atau bentuk real. Yang penting di video itu menggambarkan kegiatan supervisi dan timbang terima. Lebih bagus lagi silakan ditambahkan animasi, teks, tulisan, keterangan dan sebagainya. Sekreatif mungkin. Ya. Kalau timbang terima, maka kelompoknya adalah minimal biasanya minimal 5, maksimal adalah 7, maksimal 7. Minimal 5, maksimal 7 ya. Dicatat ya, teman-teman ya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja dari saya. Sekiranya nanti kalau ada pertanyaan bisa kita disampaikan ya kepada saya. Ya, baik itu melalui pesan pribadi atau melalui media yang lain ya. Oke, mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.